تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أمر ببر الوالدين وجعل ذلك من أسباب مرضاته والخلود في دار النعيم، وجعل العقوق سببا للشقاء في الدنيا وموصلا إلى الجحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمعاشر الإخوة والmuslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tak ada kata yang pantas, layak untuk kita ucapkan pada kesempatan ini melainkan kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita umur, keislaman, keimanan, sunnian, keluarga, anggota tubuh yang lengkap, yang dengannya insyaallah ta'ala kita gunakan untuk merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bingkai taqwa Allah. Karena dengan takwa ini jamaah sekalian kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan inilah bekal yang terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Suatu hari ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uridul jihad ma'ak." Wahai Rasulullah, saya ingin pergi berjihad dengan engkau wahai Rasulullah. Walaqad ataitu wa inna walidayya yabkiyan. Namun aku datang sekarang ini kepadamu wahai Rasulullah, saat ini kepadamu dalam keadaan orang tuaku di rumah menangis. Kira-kira kenapa jemaah? Karena dia pergi izin jihad. Dia pulang atau tidak 50-50. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Farji', kembali pulang. Pulanglah engkau kepada keduanya. Fa'adhikhuma, dan buat mereka berdua tertawa, ceria, tersenyum. Kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Subhanallah jemaah. Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanahu fil jihad, dan dia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah orang tuamu, kedua orang tuamu masih hidup? Sahabat ini menjawab, qala na'am. Ya wahai Rasulullah. Qala fa fihi ma fajahid. Pulang engkau dan pada keduanya hendaknya engkau berjihad. Subhanallah jemaah. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau kita melihat dua hadis tadi, kemudian kita membuka kitab-kitab hadis, maka kita akan dapati hadis-hadis tersebut jemaah kaum muslimin di dalam bab jihad. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, apa hubungan jihad dengan berbakti kepada kedua orang tua? Ini pelajaran jemaah sekalian bagi kita semua. Bahwasanya jemaah kaum muslimin, jihad bukan hanya menghadapi musuh di medan peperangan, lah.
Akan tetapi ada jihad yang dekat dengan kita jamaah kaum muslimin. Ada jihad yang selalu mengelilingi kita. Namun jihad ini jamaah sekalian seringkali kita lupakan. Seringkali kita lalaikan. Dan jihad tersebut jamaah sekalian adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bakti kepada kedua orang tua adalah jihad. Dan kita sepakat jamaah kaum muslimin bahwasanya jihad itu membutuh pengorbanan. Butuh akan kesabaran. Butuh akan perjuangan dan doa. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing jamaah sekalian. Sudah seberapa seringkah kita meminta kepada Allah. Ya Allah, bantu aku di dalam berbuat baik kepada kedua orang tuaku ya Allah. Ya Allah, jadikan aku anak yang berbuat atau yang berbakti kepada kedua orang tuaku ya Allah. Sudah ini seharusnya jamaah sekalian yang sering kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nanti terkadang jamaah sekalian kebanyakan di antara kita baru akan sadar ketika kedua orang tua kita telah tiada. Ketika ibu kita telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita akan sadar betapa nikmatnya, berharganya ya Allah hidup memiliki ibu. Ketika kita melihat jamaah kaum muslimin tanah mulai berjatuhan, menimbun lahat ibu kita, baru saat itu kita sadar jamaah sekalian, ya Allah, satu tatapan melihat wajah ibuku saat ini adalah nikmat yang tidak bisa saya beli. Oleh karena itu bagi mereka yang sering menyakiti ibunya, yang sering membuat ibunya menangis, wallahi jamaah, demi Allah, di dalam masjid ini kami bersumpah jamaah sekalian, wallahi demi Allah nanti kita akan menyesal jamaah. Ketika ibu kita telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu yang kita minta jamaah, kita ingin pergi ke kuburannya kaum muslimin. Kita ingin pergi ke kuburan ibu kita. Kemudian kita minta kepada Allah. Semoga Allah bangkitkan ibu kita. Lalu ketika dia sudah bangkit dari kuburannya, kita ingin peluk dia seerat-eratnya jamaah kaum muslimin. Lalu kita berkata kepada ibu kita, Ibu, Ummi, maafkan aku anakmu. Tapi apa jamaah kaum muslimin? Itu sudah mustahil. Sudah mustahil. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di antara mereka itu ada barzakh. Ibaratnya ada dinding pembatas sampai mereka semuanya nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ibu kita jemaah sekalian, sadar atau tidak sadar jemaah, seringkali mereka menahan lapar demi kita bisa makan. Demi Allah jemaah. Beberapa hari yang lalu kami di pondok pernah mengundang atau meminta hadir salah seorang wali santri. Karena kebetulan anaknya sedikit berbuat masalah di pondok. Dan ternyata yang datang saat itu jamaah sekalian adalah ibunya yang didampingi oleh bibinya. Ibunya jamaah sekalian sudah kurus. Apa pengakuan bibinya? Ustaz, orang ibu ini, ibu dari ini, anak ini, seringkali di rumah dia nahan lapar, tidak makan. Untuk apa? Bisa menabung uang untuk membayar anaknya ini, uang makan di pondok. Bayangkan jamaah. Seringkali ibu kita menahan lapar jamaah sekalian demi kita bisa kenyang. Seringkali jemaah sekalian ibu kita menahan malu untuk mengutang misalkan jemaah kaum muslimin demi kita bisa memiliki barang yang kita inginkan. Seringkali ibu kita jemaah kaum muslimin menangis demi kita bisa bahagia. Tapi ketika kita sudah besar seperti ini jemaah kaum muslimin, Masya Allah gagah, sudah bisa mencari uang sendiri. Seringkali ibu kita di rumah terlupakan jemaah kaum muslimin. Wallahi jamaah, kebaikan orang tua kita banyak kepada kita jamaah. Tapi apa kenyataannya? Terkadang kita membalas kebaikan itu dengan akhlak yang tidak baik. Antum sadar atau tidak sadar jamaah? Ba'dallah, kita bisa sukses seperti sekarang ini jamaah. Kita bisa berkeluarga seperti sekarang ini. Itu sebab doa orang tua kita jamaah kaum muslimin. Sebab doa kedua orang tua kita. Namun terkadang kita membuat ibu kita, menjadikan ibu kita di rumah jamaah sekalian seperti apa? Barang tidak berharga di sisi kita. Wal'iyadzubillah. Wallahi ikhwan, antum bayangkan sekarang tubuh antum yang kuat, yang gagah, yang kokoh ini. Dari siapa tubuh ini ikhwan? Daging yang ada pada tubuh antum ini dari siapa? Wallahi jamaah, dari darah ibu antum. Dari darah ibu kita semua jamaah sekalian yang mengalir pada tubuh kita. Yang kita punya sekarang jamaah, kemampuan yang kita miliki sekarang, kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini jamaah kaum muslimin, itu dari siapa? Ba'dallah. Wujud kebaikan orang tua kita,
wujud kebaikan orang tua kita, jerih payah orang tua kita. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat perintah untuk beribadah hanya kepadanya dengan perintah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah tetapkan, atau Rabbmu telah menetapkan, jangan kalian beribadah hanya kecuali hanya kepadanya semata. Wabil walidaini ihsana. Di antara firman yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana. Wallahi jamaah sekalian, Allah tidaklah menurunkan ayat-ayat itu kecuali di sana ada tujuan dan maksud yang kita ketahui, yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita maupun yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jika kita masih memiliki kedua orang tua kita jamaah sekalian di rumah atau di mana saja, tolong jamaah pulang. Pulang jamaah. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pintu surga yang lengkap bagi kita jemaah. Begitu juga kalau kita masih memiliki atau salah seorang di antara mereka jemaah sekalian masih kita punya jemaah sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya jemaah kaum muslimin. Ketika seorang tabi'in Iyas bin Muawiyah meninggal ibunya, beliau menangis sejadi-jadinya jemaah sekalian sampai orang-orang terheran. Kok bisa seorang alim seperti Iyas menangis seperti ini? Apa kata Iyas jemaah sekalian? Dulu dua pintu terbuka lebar untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang tinggal satu saja. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin, kejarlah surga Allah Subhanahu wa taala dari kakinya. Walaupun hadis itu jemaah sekalian didhaifkan oleh para ulama kita, tapi maknanya benar jemaah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ilzamha fa innal jannata 'inda rijlaiha. Tekuni kakinya jemaah, karena di sana ada surga. Bukankah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua, bapak itu adalah pintu surga yang paling tengah. Apa yang dimaksud dengan paling tengah ini jemaah sekalian? Kata para ulama, khairuha, pintu surga yang paling baik. Fa in syi'ta, kalau engkau ingin memasukinya, maka jaga mereka. Tapi kalau engkau ingin keluar dari surga, tidak ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, sia-siakan mereka jemaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah, bagi kita yang sudah berbuat buruk, durhaka, sering meneteskan air mata kedua orang tua kita jemaah sekalian, tolong pulang juga jemaah. Pulang. Wallahi cium keningnya jemaah sekalian dan minta maaf kepadanya. Karena ada ancaman besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih? La yadkhulul jannata 'aq. Tidak akan masuk surga jemaah sekalian seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak masuk surga kata Rasulullah. Bahkan di dalam hadis yang lain yang sahih kata Rasulullah, ada doa atau dosa-dosa besar yang paling besar, yang paling membinasakan. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, uququl walidain. Durhaka. Dan tidak ada hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian dari dosa-dosa yang kita lakukan, melainkan dari dua dosa yang kita lakukan jamaah kaum muslimin di dunia ini. Apa itu? Al-baghi wal 'uquq. Kezaliman dan durhaka kepada kedua orang tua kita jamaah. Moga-moga nasihat ini dan khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian dapat menjadikan kita semua lebih berbakti kepada kedua orang tua kita jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma amin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يسر أمورهم
اللهم يسر أمورهم، اللهم اقضي ديونهم، اللهم اكشف همومهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.